Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan permainan antar engine dari event TCC season ke-26 divisi Premier. Gimana sedang berlangsung game antara Ethereal versus Ruby Chess di sini kawan pada game ke-41. Nah, sampai game ke-41 Stockfish menduduki posisi teratas kawan, diikuti Lila J Zero berserta di posisi ketiga, Komodo Dragon di posisi keempat, Sheer, Ethereal, Ruby Chess, dan di posisi buncit ada Stockfish. Event kali ini diikuti oleh 8 engine kawan. Mungkin kalian tertarik mengenai cross table-nya seperti apa daftar permainan para engine ini seperti ini kawan. Stockfish hanya mengalami 1 kali kalah dari 41 game. Hebatnya lagi Lila J Zero tak terkalahkan, cuma banyak remisnya mungkin di sini kawan, sehingga selisih poinnya hanya setengah poin kawan dari Stockfish. Cukup hebat Lila J Zero. Biasanya bersaing dengan Komodo Dragon kawan. Kalau Stockfish untuk saat ini kawan beberapa tahun ini sudah tidak bisa lagi digeser oleh engine-engine yang lain. Kalau tempat kedua gantian terkadang Lila J Zero ataupun Komodo Dragon. Terkadang juga di Computer Chess Championship yang ada di chess.com seperti itu. Lila J Zero, Komodo Dragon di posisi keduanya kawan. Kalau di posisi pertama, baik di TCC ataupun di Computer Chess Championship yang ada di chess.com, Stockfish masih terkuat. Nah, saya penasaran kawan, dari daftar gamenya Stockfish ini kok dia sempat mengalami kalah oleh Stockfish kawan. Tapi secara keseluruhan dia menang 2 kali, 3 kali remis, dan 1 kali kalah. Nah, bagaimana gamenya kawan? Langsung saja kita ke papan analisnya. Dimana di sini kawan Stockfish pegang hitam dan Stockfish pegang putih. Memang kawan dalam permainan antar engine saat pegang hitam sulit mendapatkan kemenangan. Bisa menahan remis pun sudah untung kawan. Walaupun lawannya itu ya terbilang elonya jauh di bawah dia. Nah kebetulan Stockfish Development ini kawan mempunyai elo sekitar 3.600 lebih kawan. Sedangkan Stockfish 3.400-an. Selisih 200 poin elo kedua engine ini. Saya penasaran kok bisa dia mengalahkan Stockfish dengan perbedaan elo yang cukup signifikan 200 poin. Dan posisi Stockfish juga di posisi buncit tadi. Nah, permainan diawali oleh Stockfish kawan. Pion E4, pion C5 sisi line defense terbuka seperti biasa. Nah, sisi line adov dipilih oleh Stockfish. Jalur utama dipilih oleh Stockfish. Nanti beberapa langkah jalur utama semua dipilih oleh 2 engine kawan. Sampai terjadi baku hantam. Disinilah kawan Stockfish memilih ambil balik menggunakan pion G. Langkah yang tak lazim kawan. Dimana di sini di game-gamenya manusia kawan, kuda menjadi pilihan utama untuk ambil balik. Pilihan kedua menggunakan gajah. Jarang yang mengambil menggunakan pion kawan. Stockfish menggunakan pion. Kalau Stockfish 16 sendiri kawan, yang terkuat memang menggunakan kuda. Jalur utamanya seperti itu. Nah, putih akan mengikutinya dengan pion G5. Kuda mundur. Dan putih akan korbankan pion G-nya kawan. Dorong pion F5 diterima oleh gajah. Skak. Raja bergeser. Hitam akan melangkahkan kuda ke pusat serang menteri. Menteri ke H5. Nah, kalian bisa geser menteri ke sini kawan untuk backup gajah. Atau tadi ada opsi juga putih tidak dorong pion langsung kawan, bermain dengan pion A3. Ini juga banyak yang memilih untuk mencegah pergerakan pion B4. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, di mana Stockfish memilih ambil balik menggunakan pion G. Lanjut pion A3. Gajah B7. Di langkah ke-12-nya ada langkah Stockfish yang berwarna oranye. Saya menggunakan Stockfish 16 untuk mengkoreksi permainan 2 engine ini kawan. Dan koreksi dari Stockfish 16 sangat teliti kawan. Sedikit keluar dari rekomendasi dia langsung diberikan tanda oranye ataupun tanda kuning. Dan nanti kalian tak perlu hiraukan beberapa langkah kalaupun ada tanda kuning kawan. Dimana ada opsi benteng B8 yang terkuat. Atau menteri keluar ke petak B6 atau naik ke petak C5. Gajah B7. Di sini ada pion F5. Dorong pion E5 menolak pertukaran, menutup jalur pusat agar tercipta barikade pion kawan di sini, dan rajanya mungkin tak perlu rokade berada di pusat, mungkin untuk cukup kuat dengan barikade pionnya seperti ini. Kuda mundur ke petak B3, ada benteng C8 atau opsi rokade panjang juga disarankan oleh Stockfish 16. Ini juga kuat kawan. Mungkin nanti benteng G1, raja bergeser ke petak B1. Tapi memilih dengan benteng C8. Kemudian ada benteng G1. Ada opsi juga raja bergeser ke B1 juga kuat.
geser benteng terlebih dahulu. Menteri keluar ke petak B6 untuk menyerang benteng. Benteng diangkat naik ke petak G3. Nah, di sini ada opsi juga mungkin segera doubling nanti di lajur G untuk dukungan bagi serangan di sayap raja nanti kawan. Dengan pion H, pion G mungkin raja bergeser ke petak F8. Menteri ke E2 kawan. Di sini dorong pion B4 menantang pertukaran, diterima. Langkah bagus, ambil balik oleh menteri. Menteri D2 mencoba ingin menyelinap kawan, ataupun juga nanti menantang pertukaran menteri, bisa jadi. Pion H6 mencegah pergerakan menteri putih. Kuda D5 menantang pertukaran dan double attack juga di sini kawan. Tantangan diterima, pertukaran menteri terjadi di langkah ke-21, ambil balik oleh kuda. Kemudian gajah sikat kuda D5, ambil balik oleh pion E. Pion A5 lanjut stockfish. Kuda aktif kembali ke petak C4, serang pion, dorong lagi pion ke A4. Di sini ada benteng bergeser ke A3, serang pion. Nah, dorong pion H5. Stockfish mengorbankan pion kawan. Kalau benteng ambil pion yang di sini, hitam akan membuka lajur H. Nah, benteng digeser ke lajur H, posisi pion kena pin kawan, dan benteng belum terkoneksi, belum aman. Raja naik ke G7, amankan benteng, koneksikan dua bentengnya. Nah, di sini pion G pukul pion H5, stopless unggul satu pion sementara waktu. Benteng HG8. Di sini ada benteng bergeser lagi untuk serang pion, backup dengan benteng A8. Angkat benteng satunya stopless kawan di baris ketiga. Nah, di sini raja bergerak naik ke petak H6 untuk mencegah pertukaran benteng di lajur G kawan. Naik serang pion, benteng G3 menantang pertukaran. Ditolak bergeser ke petak B8. Kalian terima ya, pion ini akan kembali pulih nanti posisinya kawan. Raja ambil pion yang di sini. Nah, kalian mungkin ikuti dengan pion B4. Posisi putih masih sedikit lebih baik, mempunyai keuntungan kawan. Stockfish memilih geser bentengnya, menolak pertukaran. Nah, di sini angkat benteng G4, menawarkan pion kawan, tapi ini adalah pion racun, jebakan. Stockfish tidak tergoda, gajah mundur ke petak F8. Kalau kalian tergoda pion kawan, bahaya. Gajah E2, backup benteng. Benteng satunya meluncur, ancaman skakmat tak terhentikan kecuali kalian korbankan benteng kawan. Jadi memilih gajah mundur ke petak F8 saja. Kuda mundur ke D2, lanjut stopless. Kuda C5 untuk backup pionnya kawan dari serangan dua benteng putih. Raja bergeser ke B1. Gajah E7. Tanda ini tak perlu kalian hiraukan, salah satu rekomendasi juga. Kemudian pion H3, ini juga langkah yang bagus juga sebetulnya kawan. Gajah mundur ke D8, ada kuda C4 serang pion kawan. Nah, di sini benteng A7 menyerahkan pion, tidak diambil oleh stockfish, memilih benteng G8. Ini langkah yang bagus kawan, langkah yang lebih kuat ketimbang ambil pion di sini. Karena pion kalian juga bisa jatuh kawan. Jadi benteng naik ke petak G8. Gajah pertahankan pion, buka tantangan pertukaran benteng, terjadi baku hantam benteng petak B8, ambil balik oleh gajah. Nah, benteng G3, batasi pergerakan raja. Tetap menawarkan pion kawan. Kalau diambil, pion ini bisa lolos kawan. Dengan cara benteng naik serang gajah, gajah naik kawan. Nah, di sini ada benteng serang pion. Kalau gajah mundur, nah, benteng melakukan skak, memaksa raja bergeser, dorong pion H4 skak, raja bergeser, dan benteng akan cut off posisi raja untuk berikan jalan bagi pion. Cukup berbahaya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah benteng G3, raja memilih mundur ke petak H7, kawal petak G8. Raja putih naik juga ke petak A2, kuda M4 serang benteng, benteng turun ke G2, gajah C7 kawan. Di sini ada pion C3. Kemudian gajah mundur ke petak D8, ada benteng serang kuda untuk meninggalkan pion yang di sini kawan. Nah, kuda berbalik ancam benteng, benteng H4, pion A3 dilepas, diterima. Sekarang stockfish unggul 2 pion di langkah ke-43 kawan. Ada apa dengan stockfish? Menyerahkan banyak pion sementara waktu, sedangkan posisinya juga tidak lebih baik ketimbang putih kawan. Raja H6 untuk dekati pion, untuk juga mungkin menyelinap, menyerang benteng kawan. Terlebih dahulu kuda caplok pion D6, benteng D7, kuda ke E4 menantang pertukaran, ditolak ambil pion terlebih dahulu kawan. Nah, sekarang gajah E2 pertahankan pion agar nanti selepas ditinggal benteng, pion aman kawan.
Kuda masih menjaga ruang gelap, tidak bisa didekati benteng oleh Raja Hitam. Terlebih dahulu kuda pukul kuda. Kalau tadi kawan di sini putih memutuskan untuk pertukaran kuda, tentu ada skak dan kuda putih juga jatuh. Jadi tadi dengan langkah gajah E2, kuda pukul kuda E4, ambil balik oleh benteng, benteng D2 skak, raja B3. Nah di sini gajah A5, pion dorong kawan oleh stopless. Gajah B6. Gajah C4 melepaskan pion kawan, tidak diambil, memilih gajah A5. Kenapa tidak diambil kawan? Ya pion di sini jatuh skak. Kalian tidak bisa ngapa-ngapain kecuali mundur saja. Memilih dengan langkah gajah A5 tetap melepaskan pion, langsung diambil, pion juga aman. Sekarang stopless unggul 3 pion di langkah ke-51. Benteng D7, ada apa dengan stockfish kawan? Melepaskan banyak pion di sini. Ada 2 pion yang sangat leluasa kawan. Benteng B7 skak, mundur ke petak C2. Benteng C7 serang pion, dorong pion maju ke C4. Gajah B6, benteng G4. Ada benteng E7, kawal pionnya kawan. Raja dekati, ada benteng A7, serahkan pion untuk merebut pion-pion di sini. Bergerak menyelinap untuk hancurkan pion-pion di lajur F, lajur E. Terlebih dahulu cut off, tidak tertarik ambil pion kawan. Nah di sini gajah serang benteng, benteng D4 skak. Raja mundur menantang pertukaran benteng, ditolak dengan pion E4 skak, menyerahkan pion kembali stockfish. Ada apa dengan stockfish skak? Raja mundur, skak lagi, mundur lagi. Gajah C5 serang pion, dorong pion kawan. Benteng F2 skak, bergeser ke lajur E. Dan benteng H2, lanjut stockfish. Benteng E6, ingin preteli pion-pion hitam kawan. Nah, pertahankan dengan gajah D4, dorong pion C5. Tidak mau ambil skak kawan, raja bergeser ke D1. Benteng bergerak, ancam pion A, di sini dorong pion C6. Benteng skak, sudah tidak mungkin lagi mengawal pion-pion putih kawan. Dan gajah mundur ke petak A5, kawal ruang gelap, ambil pion F6 skak terlebih dahulu. Pion stockfish sudah habis kawan di langkah ke-70. Mengawal 4 pion sekaligus tidak mungkin kawan, sudah mustahil untuk mengawal 4 pion sekaligus. Dia menyerahkan benteng kawan untuk mempercepat pionnya promosi. Nah di sini kita lihat ada 2 pion yang promosi dari stopless kawan, beberapa langkah lagi. Tapi sempat disikat oleh gajah, tapi sudah tidak mungkin lagi kawan. Dan setelah gajah ambil pion A7 tadi kawan, stockfish menyerah di langkah ke-85. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Nanti bagaimana kelanjutannya sudah sangat jelas. Putih sangat unggul dengan keunggulan materi menteri, dengan keluasan menteri bergerak kawan. Tentu dengan formasi perwira yang ya terlalu jauh seperti ini kawan. Salah satu perwira nanti akan jatuh juga. Mungkin menteri akan bergerak ke petak G8 terlebih dahulu, ataupun ke petak D8 melakukan skak terlebih dahulu kawan. Kalian lanjutkan sendiri. Itulah kawan satu-satunya kekalahan stockfish dari 41 game yang dia mainkan kawan. Tapi masih memimpin turnamen ini dengan selisih setengah poin atas Lila Chess Zero di tempat kedua. Semoga permainan kedua engine ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.